Saya punya kebiasaan ya, kalau traveling, ya terutama trip-trip panjang ke luar negeri, saya di bandara itu nyari toko buku, ya. Dan saya nyari toko buku yang simple-simple aja, yang menarik, yang gambarnya banyak. Kalau buku-buku yang terlalu rapat gitu, tidak ada ilustrasi, saya tidak akan beli. Dalam perjalanan saya kecuali nonton video ya di pesawat, saya baca buku. Banyak banget yang saya dapat. Waktu perjalanan saya ke Bangkok berapa minggu lalu, saya menemukan buku. Damn, saya bilang ini buku keren banget. Judulnya adalah lucu, All You Need Is Less. Yang Anda perlukan itu mengurangin segalanya. Wow. Ya, jadi nanti akan saya ini ngurangin berpikir, ngurangin stres, ngurangin beli-beli barang yang nggak perlu, ya kan, ngurangin pekerjaan, ya, ngurangin kecepatan. Sementara saya selama ini kan ayo kita gaspol, ayo kita kerja keras ya. Tapi setelah saya renung-renungkan, saya baca bolak-balik, iya juga ya. Jadi perkenalkanlah saya untuk sharing isi buku karya Vicky Vrin ya, Vicky Vrin ya, yang akan saya ulas satu persatu. Kalau hidup kita mau bahagia, mau rileks ya, mau happy ya, dengarkan apa yang disampaikan oleh Vicky Vrin dalam All You Need Is Less. Yang pertama, kurangilah stres yang tidak perlu. Jadi, stres itu ngapain sih? Kadang-kadang kita membandingkan kita dengan orang lain. Kok kita nggak bisa capai? Kok dia begini? Kita takut akan begini. Kita takut tidak akan mencapai. Kita takut apa gitu. Kurangin. Ya. Cari aktivitas-aktivitas di mana kita membuat kita tidak perlu stres. Ya udah, ya jangan terlalu dipikirin. Penyebab stresnya Anda hilangin, lebih rileks. Anda yoga, Anda meditasi, itu ngurangin stres tuh. Anda nyanyi. Ya saya kalau lagi capek banget, saya pergi karaoke dengan keluarga, dengan istri, dengan keluarga, saya nyanyi. Itu enzim endokrinnya tuh naik tuh. Jalan pagi, rileks sih, untuk mengurangin stres. Dan hindarkan penyebab stres. Itu penting. Ya, stres karena pekerjaan. Kan saya selalu mengatakan, work hard, play hard. Saya adalah seorang pekerja keras, tetapi saya adalah orang yang mencari hiburan diri saya. Karena diri kita ini juga, badan manusia itu kan perlu juga hiburan. Ya, dia perlu di reward. Saya kemarin diposting di IG saya. Ya Allah, kita itu ya kerja keras 6 hari gitu, 5-6 hari, hanya 1 hari liburnya. Dalam sehari pun kita bekerja mungkin 8 jam, ada yang 10 jam, ada 12 jam, belum lagi perjuangan kalau rumah Anda di luar kota di Jakarta, pergi subuh pulangnya mungkin udah malam gitu. Berapa jam kita habis? Sisanya untuk istirahat kecil banget. Cuti kita cuma 2 minggu. Bayangin dari 365 hari, ya, kita cuma cuti 2 minggu. Masya Allah. Ya, badan ini juga perlu di reward. Perlu diberi penghargaan dia. Jadi makanya ini salah satu cara kita mengurangin stres. Ya, kita di sela-sela kita bekerja keras, kita harus ada waktu yang lebih banyak tuh untuk juga menghibur diri. Apa saja kesibukannya? Yang suka olahraga, yang suka jogging, yang suka sepedaan, yang suka trekking naik gunung, silakan. Yang suka nyanyi. Salurkanlah ke hobimu. Jadi insya Allah itu akan mengurangin stres. Itu kata Vicky Vrin. Less stress, kurangin stresmu. Yang nomor 2, ya, kurangi juga pikiran yang tidak perlu. Otak ini kan terbatas. Jangan semua dipikirin. Banyak orang yang akhirnya stres sendiri. Kenapa? Mikirin yang tidak perlu dia pikirin. Mikirin orang, sementara dirinya sendiri masih perlu dipikirkan tuh. Iya, kita harus nolong orang. Dipilih yang orang kita tolong. Ada orang juga yang ditolong tapi juga nggak tahu diri. Dan tidak berusaha juga untuk menolong diri sendiri. Ngapain? Tinggalkan. Kadang-kadang kita terus ada ego juga ya. Jangan mikirkan kejadian di masa lalu yang sudah lewat-lewat. Karena ya Allah, kenapa kemarin gua nggak begini ya, menyesali, ketemu orang dibahas. Gue nyesel banget deh, karena kemarin saya mestinya dapat peluang, udah. Ya, menyesali kenapa saya dulu tidak ambil opportunity itu yang lewat-lewat.
Ya, jadi menurut saya itu ngurangin pikiran yang tidak perlu tuh. Kurangin berpikirmu. Pikirkan yang juga fokus-fokus saja. Yang poin, yang ke depan, penting. Dan jangan juga terlalu jauh ke depan juga gitu. Pikirkanlah untuk hari ini minimal. Pastikan bahwa hari ini lebih baik dari hari esok. Pikirkan itu. Buatlah kebajikan. Saya kan lagi bikin konten tentang satu hari, satu kebajikan, satu kebaikan dalam 365 hari. Ke depan Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi pikirkan, karena otak kita terbatas. Kita nggak bisa mikirin semuanya. Ya bagi, kalau suami istri berbagilah peran. Jangan pekerjaan istri dicampurin. Jangan juga yang istri pekerjaan suami dicampurin. Bagi coupling lah. Ya saya di rumah ada bagi coupling. Urusan rumah, urusan istri saya. Jadi saya nggak peduli dia mau masak apa. Mau ngecat apa, kamarnya apa gitu dengan wallpaper apa, saya udah nggak peduli. Urusan rumah-rumah, urusan anak-anak pun istri saya cuman mutusin aja. Oke, setuju mah, oke. Jadi itu yang membuat kita lebih mengurangi pikiran-pikiran yang tidak perlu sekali karena otak kita terbatas. Ya, keren ya. Jadi lucu tuh, ya Pak, nasihat buku ini. Yang ketiga, kata dia. Kurangi membeli barang-barang yang tidak perlu. Nah ini penyakit banget tuh. Saya ketawa loh. Dan mungkin banyak keluarga.